Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru di sini ya, dalam pelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran yang keempat tentang membiasakan hidup bersih. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak yang baik, soleh dan solehah, perlu ditanyakan ya mengapa kebersihan itu penting bagi kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya menyukai kebersihan, Nak. Kebersihan merupakan sebagian dari iman, dan bersih adalah pangkal sehat. Kalian pasti tahu bahwa kebersihan dapat menciptakan kenyamanan. Orang yang bersih hidupnya akan sehat. Hidup bersih sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersih itu artinya bebas dari kotoran ya. Bersih itu sehat, Nak. Anak yang selalu menjaga kebersihan akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kebersihan itu tidak hanya dijaga ketika hendak beribadah ya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan, pakaian, maupun tempat tinggal kita. Nah, pada pelajaran kita kali ini ada beberapa contoh tentang hidup bersih, diantaranya yaitu menjaga kebersihan badan. Seperti apa menjaga kebersihan badan? Iya, tentunya dengan mandi ya, dan jangan lupa mandi 2 kali sehari. Dan jangan lupa pula menggunakan air bersih dan sabun. Yang berikutnya adalah menggosok gigi. Jadi, menggosok gigi itu 3 kali sehari secara rutin. Dan menggunakan sikat gigi serta pasta gigi ya. Berikutnya adalah mencuci rambut. Nah, mencuci rambut secara rutin atau menggunakan sampo ya. Keringkan rambut dengan handuk. Kemudian yang berikutnya adalah memotong kuku. Ingat, kuku yang panjang itu akan kotor ya, dan akan ada penyakit. Oleh karena itu, hendaknya rutin dipotong. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, berikutnya kita menjaga kebersihan pakaian ya. Pakaian kotor itu harus segera dicuci karena akan berbau dan juga tidak enak dilihat. Cucilah pakaian dengan sabun cuci dan juga air bersih. Yang berikutnya yaitu menjaga kebersihan tempat sholat. Sholat harus dalam keadaan bersih ya, bersih badan, pakaian, dan juga tempat. Kebersihan tempat sholat harus dijaga agar sholat kita khusyuk dan merasa nyaman. Nah, berikutnya adalah menjaga kebersihan rumah. Rumah itu harus rapi dan juga bersih ya. Dan kita biasanya membersihkan rumah dengan menyapu dan juga melap lantainya ya. Yang berikutnya adalah menjaga kebersihan sekolah. Jadi sekolah itu kan tempat belajar, jadi harus bersih dan rapi termasuk ruang kelas agar kita merasa nyaman di dalam kelas. Lantai kelas itu disapu, baik meja dan kursi itu dibersihkan dari debu. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, bertemu kembali pelajaran yang berikutnya ya. Jadi, selain kita mempelajari tentang kebersihan, kali ini kita akan mempelajari tentang bersuci atau disebut juga dengan toharah. Nah, bersuci artinya membersihkan dan menyucikan badan, pakaian, dan benda lain dari hadas dan najis. Dan bersuci menggunakan air ya. Namun, bila tidak ada air, kalian bisa menggunakan tisu atau batu. Nah, anak-anak, hadas artinya keadaan tidak suci pada seseorang. Sedangkan najis yaitu semua benda yang dihukumi kotor oleh syariat, dan kotoran itu berupa hadas dan najis. Nah, anak-anak, dalam pelajaran ini kalian juga harus mengetahui apa sih hadas itu atau contohnya seperti apa. Nah, contoh dari hadas adalah seperti buang angin ya, kemudian buang air kecil, dan juga buang air besar. Bagaimana cara mensucikannya, Nak? Iya benar, hadas disucikan dengan 3 cara ya. Pertama dengan wudu, kemudian dengan mandi, dan juga dengan tayamum.
Anak-anak, wudhu dan mandi itu menggunakan air suci lagi menyucikan. Sedangkan tayamum, nanti kita akan melaksanakan praktek tayamum bersama-sama ya, menggunakan debu. Dan tayamum dilakukan dengan syarat tidak ada air dan syarat lainnya. Anak-anak, berikut ini adalah contoh najis, seperti air kencing manusia dan hewan, kemudian kotoran manusia dan hewan, serta bangkai binatang. Hal penting yang harus kalian ketahui adalah cara bersuci dari najis, yaitu dengan mencucinya sampai bersih menggunakan air bersih. Bersuci setelah buang air kecil dan buang air besar disebut istinja ya, dan bersuci membuat tubuh bersih. Tubuh juga menjadi sehat dan tentunya ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sekarang kita mempelajari tentang berwudu. Nah, kita perlu tahu pengertian wudu terlebih dahulu ya. Jadi, wudu menurut bahasa artinya adalah bersih atau indah. Wudu berarti membasuh sebagian anggota tubuh tertentu berdasarkan cara-cara yang ditetapkan oleh agama Islam. Anak-anak, wudu adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil ya. Wudu menggunakan air suci lagi menyucikan. Dan wudu itu merupakan salah satu syarat sah mengerjakan sholat. Tentunya tidak sah hukumnya sholat tanpa berwudu. Nah, air yang seperti apa yang bisa digunakan untuk berwudu? Pertama adalah air sumur, kemudian air danau, kemudian air laut, air sungai, air hujan, air dari salju yang mencair, dan air embun. Hal yang paling penting yang perlu kalian tahu tentang wudhu adalah rukun wudhu. Rukun itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan ya. Rukun wudhu itu ada 6 nak. Jangan lupa ya, yang pertama niat melakukan wudhu. Kemudian yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Nah, anak-anak, rukun wudhu itu dikerjakan harus secara berurutan ya. Jika salah satu rukun wudhu ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah. Nanti perhatikan gambar urutan gerakan wudhu berikut ya. Nah, anak-anak, ini adalah tata cara berwudhu. Gambar yang pertama itu membaca basmalah sambil membasuh telapak tangan. Kemudian yang kedua itu berkumur-kumur ya. Yang ketiga membasuh lubang hidung. Semua yang dilakukan sebanyak 3 kali ya, jangan lupa. Kemudian membasuh muka disertai dengan niat. Berikutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keenam mengusap sebagian kepala. Kemudian yang ketujuh membasuh kedua telinga. Yang kedelapan membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya. Dan terakhir adalah berdoa setelah wudhu. Nah, kenapa lebih banyak tata cara wudhu daripada rukunnya? Karena ada beberapa yang ditambahkan sebagai sunnah wudhu. Nah, ini adalah bacaan membaca wudhu setelah wudhu. Dan jangan lupa ketika berdoa kalian menghadap ke kiblat ya, dan menadahkan kedua tangan dengan membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, kalian juga perlu tahu syarat wudhu. Pertama adalah beragama Islam ya. Yang kedua, tamyiz, artinya dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, tidak berhadas besar.
Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Yang kelima, mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Kemudian berikutnya adalah sunnah wudhu. Sunnah artinya sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Anak-anak, berikut ini adalah beberapa macam sunnah wudhu ya. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Yang ketiga, membasuh kedua belah telapak tangan. Yang keempat, berkumur. Yang kelima, membasuh kedua lubang hidung. Yang keenam, mengusap seluruh kepala dengan air. Yang ketujuh, membasuh kedua telinga. Yang kedelapan, mendahulukan anggota yang kanan. Kesembilan, membasuh tiap-tiap anggota wudhu 3 kali ya. Jangan lupa. Yang ke-10, tidak berbicara selama berwudhu. Yang ke-11, tentunya berdoa sesudah wudhu. Selain ada sunnah wudhu, ada pula hal-hal yang membatalkan wudhu ya. Yaitu diantaranya adalah buang air kecil, kemudian buang air besar, kemudian buang angin, kemudian gila atau mabuk atau tertidur. Nah anak-anak, kalian perlu tahu bahwa berwudu itu ada hikmahnya, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meneladani Rasulullah SAW, juga menghapus dosa kita, meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit, serta bercahaya saat hari kiamat nanti. Nah, berikutnya yang perlu kalian pelajari selain berwudu adalah tayamum. Apa sih tayamum itu? Baik, tayamum adalah bersuci menggunakan debu yang suci. Tayamum itu sebagai pengganti wudu ya nak. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau ada halangan lain seperti sakit yang tidak boleh terkena air. Anak-anak, orang yang melakukan tayamum lalu sholat, apabila air sudah tersedia, maka ia tidak wajib mengulang sholatnya. Dan tayamum merupakan keringanan atau rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala apabila tidak ada air. Kalian perlu tahu, rukun tayamum itu ada 4 ya. Ingat, ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir adalah tertib. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar urutan tayamum berikut ini. Jadi pertama kita mengambil debu yang suci dengan telapak tangan ya. Kemudian kita usap ke wajah. Kemudian mengambil lagi debu yang bersih dan mengusapnya ke tangan. Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, sudah berusaha mencari air tetapi tidak dapat, sedang waktu sholat sudah masuk. Kemudian menggunakan debu yang suci, bersih dari najis. Sunah-sunah tayamum yaitu membaca basmalah. Yang kedua, meniup debu dari 2 telapak tangan agar debu menjadi tipis. Kemudian mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Nah anak-anak, hal-hal yang bisa membatalkan tayamum yaitu hal-hal yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Dan bila sudah bertemu dengan air, maka tayamumnya juga batal dan perlu melakukan wudu lagi untuk sholat ya. Nah anak-anak soleh dan soleha, demikian tadi pembelajaran kita hari ini ya. Bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.